Jangan terlalu merasa memiliki. Bunda, kalau mau merasa yakin dengan hidup bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan dari Allah. Bunda kalau sekarang usaha, naik omsetnya, tiba-tiba nggak gejret gara-gara pandemi. Stres nggak kira-kira? Stres karena bunda ngerasa memiliki eta usaha. Tapi kalau bunda ngerasa bahwa, ya Allah cuma nitipin aja kemarin. Allah ngasih kesempatan omsetnya banyak. Sekarang turun, aku mah Allah aku mah sudah berikhtiar yang terbaik. Yang salah adalah usaha enggak, ikhtiar enggak, ketika kehilangan nyalahin Allah. Allah, kenapa ya? Padahal aku teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah tuh. Bunda udah ngungkapin semua amal, kemudian ngerasa kehilangan, itu yang jadi masalah. Padahal ikhtiar kita belum terlalu sempurna. Berarti yang bikin kita stres, yang bikin kita capek itu apa? Karena terlalu merasa memiliki. Ramadan hari pertama selalu terasa berbeda. Ada harapan baru, ada semangat baru, dan ada doa-doa yang kembali dipanjatkan. Namun tahukah kita, ada rahasia hati yang tentram di hari pertama Ramadan yang sering tak disadari. Dalam kajian ini, Ustadz Hilman Fauzi mengajak kita memahami makna terdalam dari awal perjalanan suci ini. Yang depan kompak, yang belakang ngahulang. Alhamdulillah. Bunda, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di majelis ilmu yang biasa kita lakukan ini. Mudah-mudahan setiap langkah bunda ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga kajian kita pagi hari ini menjadi wasilah hadirnya jalan keluar dari setiap persoalan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, ada 3 hal penting yang sangat kita butuhkan selama kita hidup. Ada berapa? 1, yang kita butuhkan itu namanya adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita hidup sudah ditunjukkan oleh Allah jalannya, pasti akan terasa mudah. Kalau kita punya persoalan, kemudian kita diberikan petunjuk untuk menyikapi setiap persoalan itu, pasti persoalan seberat apapun akan terasa ringan. Yang jadi repot adalah kalau kita punya persoalan berat, kalau kita punya masalah berat, tapi kita nggak dapat petunjuknya dari Allah. Makanya yang paling penting kita butuhkan dalam hidup itu adalah petunjuknya. Jangan sibuk dengan masalah yang kita hadapi, karena masalah seberat apapun akan ringan kalau ditunjukkan jalannya oleh Allah. Betul apa enggak? Malah bisa jadi sebaliknya. Masalah kecil, tapi nggak dikasih petunjuk oleh Allah untuk mengatasinya, jadi terasa berat. Betul atau tidak? Makanya yang setiap kali bunda sholat, dalam bacaan surat Al-Fatihah, bunda minta kepada Allah apa? Kan diantaranya minta petunjuk kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Apa yang kamu minta, kata Allah, hambaku? Kemudian kita membacakan lagi ayatnya,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka yang kita butuhkan dalam hidup, yang pertama adalah petunjuk. Kalau Bunda sudah punya petunjuk Allah, gak usah khawatir dengan hidup. Karena petunjuk Allah lah yang akan mengarahkan diri kita, hidup kita, sikap kita terhadap pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman di sini nih, terutama mungkin yang millennials gitu ya. Kan ini mah kolonial ya. Makanya saya nunjuknya ke atas gitu. Jadi mau kalau bilang milenial kan jadi fitnahnya. Jelas-jelas kolonial yang di sini mah. Iya, kalau misalnya teman-teman minta sesuatu gitu ya, atau berharap sesuatu, jangan hanya sibuk dikabulkannya sesuatu itu. Tapi mintalah kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan terbaik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai keinginan siapa? Allah. Karena boleh jadi yang jadi keinginan kita mah belum tentu baik di mata Allah. Tapi kalau keinginan Allah pasti baik untuk kita. Ingat ayatnya Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka yuk kita rubah sekarang. Jangan hanya sekedar minta dikabulkan doa, tapi minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan terus-menerus untuk berdoa. Perhatikan kalimat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, yang aku takutkan bukan tidak dikabulkan doaku, tapi yang aku takutkan adalah saat aku tidak diberikan kesempatan lagi untuk berdoa. Jadi yang pertama yang kita butuhkan apa? Petunjuk. Yang kedua, yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah rasa cukup dalam segala sesuatu, dalam setiap kejadian. Yang kita butuhkan itu kecukupan, rasa cukup. Punya suami ganteng itu Bunda, tidak usah minta suami yang ganteng. Karena kebanyakan yang ganteng itu mudah menyakiti hati. Itu mending sesuai pengalaman banget nyok. Mending mengiyakan gitu. Iya. Mendingan dikasih yang iya begitulah pokoknya ya. Mungkin gak ganteng-ganteng banget lah ya. Minimal dibawa kondangan gak malu-maluin ya kan. Gitu. Ditinggal gak bikin deg-degan. Betul gak? Bunda kalau punya suami kayak Ahilman kumaha? Eta menitega eta digigir karungan cenah. Bunda yang kita butuhkan tuh apa? Kecukupan. Cukup. Makanya kan ada satu doa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa agar kita diberikan kecukupan dalam urusan rezeki, dalam urusan harta. Apa enggak doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ustadz sekali, bunda sekali. Allahumma kfini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini
bifadlika amman siwak. Artinya nih ya, artinya ya. Allahumma ya Allah. Sama-sama. Allahumma ya Allah. Akfini, cukupkan aku. Ulangi ya. Allahumma akfini, ya Allah cukupkan aku. Bihalalika, dengan yang halal darimu. An haramika, daripada yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku. Bifadlika, dengan karuniamu. Amman siwaka, dari bergantung kepada selainmu. Itu doanya tuh, minta dicukupkan harta. Ada juga para ulama yang menyebutkan, katanya doa barusan itu doa untuk biar cepat lunas hutang. Langsung naon bieu doana tadi ketinggalan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang kita butuhkan dalam hidup yang kedua adalah kecukupan, rasa cukup. Cukup we. Anak bayar SPP cukup. Mau renovasi rumah cukup. Ganti kendaraan cukup. Mau makan di restoran cukup. Ganti mobil cukup. Berangkat ngaji talim ke sini cukup. Lihat suami cukup ya. Cukup we, udah gitu. Yang ketiga yang kita butuhkan dalam hidup, perlindungan atau penjagaan dari Allah. Bunda dikasih petunjuk, bunda dikasih kecukupan, tapi nggak dikasih perlindungan. Kumaha coba? Nggak tenang, deg-degan, ya kan? Khawatir, resah, gelisah, galau. Betul apa enggak? Makanya yang kita butuhkan yang ketiga adalah perlindungan. Kalau Allah udah ngejaga kita, kalau Allah udah ngelindungin kita, maka apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Enggak ada. Nah, ada satu doa bunda dari Nabi SAW, ya. Ini doanya ada di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Derajatnya sahih, ya. Bunda mau nggak dapat 3-tiganya yang tadi? Apa saja? Yang pertama apa? Petunjuk. Yang kedua, kecukupan. Yang ketiga, perlindungan. Nih hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kharajar rajulu min baitihi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Faqala, lalu dia mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, ada yang menyebutkan sampai al-azim, mangga. Mau sampai billah, mangga. Ulah gelut. Goro-goro azim billah. Nggak sarua, dua-duanya juga boleh. Ulangi ya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yuqalu, maka dikatakan ketika itu, ya, dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut mengatakan kalimat yang tadi, doa yang tadi, apa? Hina idin hudita wa kufita
wa wuqita fatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Masya Allah. Maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan, dan engkau akan dilindungi. Bahkan setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan. Jadi kalau bunda keluar rumah, mau pergi kemana, maka jangan lupa baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saat bunda mengucapkan kalimat itu, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupkan, engkau dijaga. Bahkan setan yang hendak mengganggu kita akan berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengganggunya, bagaimana mungkin aku bisa menggodanya. Karena Allah memberikan petunjuk kepadanya, Allah mencukupkannya, dan Allah menjaganya. Bunda, sekarang mah yang kita butuhkan itu adalah apa tadi? 1 petunjuk, 2 kecukupan, 3 penjagaan, perlindungan. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini ya. Kalau bicara deg-degan, takut, semua juga pasti takut. Tapi yakin kalau Allah menjaga kita, maka seberat apapun, sesulit apapun, seganas apapun, kita serahkan sepenuhnya kepada siapa? Allah. Tapi ingat, bunda kudu tetap mematuhi apa? Protokol kesehatan. Ahilman mohon maaf ya, dibuka maskerna rada engap. Kalau ngomong apalagi sejam kannya, punten. Maskernya pakai bundanya biar aman. Terus jaga jarak. Nanti pas keluar jangan buru-buru, dan nggak ada sembako di luar teh. Kalem tenang. Satu-satu melangkahnya, satu langkah. Ulah loncatan kernaon ya. Satu-satu keluar. Terus mencuci tangan dengan sabun. Malah kalau mau naik level mah jaga wudhu. Ya, batal sedikit jaga wudhu. Karena orang yang sering jaga wudhu beda bunda. Wajahnya juga beda. Auranya teh terpancar. Tapi kalau jarang wudhu, aurana teh jadi pokoknya mah aku jaga wudhu mah enak weh. Dilihat enakeun, dari dekat enakeun, dari jauh enakeun, senyum terus. Padahal banyak masalah. Sok, Ahilman menurut bunda banyak masalah enggak? Nih, bunda punten ya. Masalah manusia teh yang paling jadi masalah sibuk dengan masalah orang lain. Benar. Saya ulangi ya. Masalah manusia yang paling jadi masalah ketika apa? Sibuk dengan masalah orang lain. Bunda, kenapa di sini kelihatan banyak masalah? Karena bunda sibuk dengan masalah Ustadz Hilman. Meni asa gampang eta nyebutkeun Ustadz banyak masalah, banyak cenah. Padahal orang teh loba masalah sorangannya, tapi sibuk ngelihat masalah orang lain. Halo, betul tidak? Makanya bunda mah dari mulai sekarang ya, kalau kita nggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Karena yang sering jadi masalah sibuk dengan masalah orang lain. Padahal kita juga banyak masalah. Kita kadang-kadang suka nggak nyadar kalau kita banyak masalah. Sibuknya ngeliatin orang lain yang banyak. Mengapa banyak orang yang sering ngegibah, ngegosip? Kenapa coba? Karena dia sibuk melihat apa yang ada di orang lain. Padahal boleh jadi dia juga punya banyak aib dan kekurangan. Bunda catat baik-baik ya. Jangan bangga kalau punya teman yang sering kali ngomongin orang lain.
bisa jadi ketika nggak ada kita, dia ngomongin kita. Betul atau tidak? Ayah di dia nu gitu. Nu mana jalmina nu gitu. Ahilman kira ada khawatir di dia teh. Bisa jadi bunda teh ngaji ke Ahilman, di tukang ngomongkeun Ahilman. Eta si Ahilman outernya beli di mananya? Meni alus gitu. Jangan-jangan tadi teh bukan lihat Ahilman, lihat jaketnya Ahilman we. Bunda ulah iri atau jaket Ahilman naon coba? Mayar henteu ke Ahilman oge. Ulah iri bunda. Pokoknya bunda teu mantes. Ya atuh da nyadar diri kan emang teu pantes. Ya Allah bunda, ya Allah puntennya. Pokoknya mah kalau kita nggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Ya, itulah bunda di awal kajian kita ya. 3 hal yang penting dalam hidup. 1 apa tadi? Petunjuk. 2 kecukupan. 3 perlindungan, penjagaan. Mudah-mudahan semua di antara kita mendapatkan 3 hal itu ya. Bunda, hari ini kita akan coba belajar. Judulnya adalah agar menjalani hidup lebih tenang. Bunda yang hadir di sini hidupnya hari ini lagi tenang atau lagi gelisah? Nukia tenang. Bunda tenang. Ustadz, ya kan yang namanya hidup mah kadang-kadang tenang ya kan? Kadang-kadang gelisah. Kebanyakan tenang, kebanyakan gelisah. Oke. Bunda, ada 5 tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1, sampai jam berapa kita kajiannya? Satu, jangan terlalu banyak khawatir. Apa yang pertama? Jangan terlalu banyak khawatir. Bunda yang dirahmati Allah, tugas manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Tugas kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, biarkan hasil yang menentukan siapa? Allah. Kalau bunda sibuk ngurusin hasil, pasti banyak khawatir. Sok Ahilman tanya, apa sih yang sering kali bunda khawatirkan dalam hidup? Apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Sebenarnya banyak di antara kita yang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan. Gara-gara kita sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan, ujungnya hidup kita nggak tenang. Sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, karena sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Allah. Apa yang sering kali bunda khawatirkan? Rezeki misalnya. Ustadz, nanti kumahanya ini gimana? Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Tugas kita mah ikhtiar, tugas kita mah usaha, tugas kita mah dagang, tugas kita mah kerja, tugas kita mah bisnis, hadirkan strategi terbaik. Hasil mah kumaha Allah. Dan Allah tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jodoh yang belum punya jodoh, khawatir. Jangan-jangan selama ini kita khawatir hanya sekedar ngejaga jodoh orang lain. Betul apa enggak? Dan ujungnya dia teh malah nikah sama yang lain. Jadi gimana Ahilman? Jangan terlalu banyak khawatir, karena sudah ada takaran dan ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin hidup kita enggak tenang karena terlalu banyak khawatir. Tapi kan Ahilman, kudu atau kita teh khawatir, kudu, tapi khawatir kalau kita jauh dari Allah. Khawatir kalau kita nggak ibadah di hadapan Allah. Khawatir kalau kita udah bikin dosa tapi nggak tobat di hadapan Allah. Kalau urusan dunia mah apa yang perlu dikhawatirkan? Mohon maaf, banyak di antara kita yang lebih sering khawatir urusan dunia,
daripada khawatir urusan Allah, urusan akhirat. Betul apa enggak? Bunda lebih khawatir enggak punya rezeki atau lebih khawatir rezekinya enggak berkah? Halo? Kita lebih khawatir enggak punya rezeki atau lebih khawatir rezeki enggak berkah? Banyak di antara kita lebih khawatir enggak punya rezekinya daripada khawatir tidak berkah rezekinya. Padahal yang kudu bunda khawatirkan teh apa? Rizki kita tidak berkahnya. Karena kalau rizkinya mah sudah dijamin sama Allah, sudah diatur oleh Allah. Tapi keberkahan rizki tergantung bagaimana cara kita mengambilnya. Sok, yang kedua, bunda lebih, enggak, ini yang masih yang khawatir tadi. Lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Diulangi pertanyaannya. Lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Kan harusnya mah khawatir suami nggak soleh. Tidak usah khawatir kalau suaminya mau kehilangan pergi kemana oge. Betul apa enggak? Bunda mah kadang-kadang suka sibuk, suka khawatir nanti suami aku gimana, nanti kalau begini gimana, kalau diambil sama orang gimana, kalau meninggal gimana. Itu yang bikin khawatir. Padahal apa yang terjadi? Mohon maaf, ada di antara bunda yang mohon maaf sudah ditinggal oleh suaminya. Sekarang makan apa enggak? Hidup apa enggak? Tidur nyenyak apa enggak? Lebih nyenyak bahkan. Dan meureun aya suami mah rada rungsing hirup teh. Jadi apa yang bunda khawatirkan dalam hidup teh? Jadi sebenarnya apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Sok tanya ke hati kita masing-masing. Boleh jadi hidup kita itu tidak tenang karena terlalu banyak khawatir. Ustadz, nanti anak kita besok makan apanya? Teuing atuh. Terus bunda kudu kumaha gitu. Udah bunda usaha, bunda ikhtiar. Dan Allah mah gak akan mungkin mengkhianati ikhtiar kita tuh. Betul? Maka yuk bismillah ya. Yang pertama, kalau bunda ingin menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Tugas kita apa? Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasil serahkan kepada siapa? Allah. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Buka surat Fusilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka meneguhkan pendiriannya. Maksudnya tidak banyak khawatir gitu. Kenapa? Karena Allah, yakin ke Allah, percaya ke Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam pendiriannya, teguh yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada mereka, al malaikah, malaikat-malaikatnya Allah. Alla takhafu wala tahzanu, ingatlah jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dahulu kalian telah dijanjikan untuk bisa mendapatkannya. Jelas kira-kira? Yang pertama, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua,
tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang bikin hidup kita nyesek itu adalah saat kita terlalu bersandar kepada manusia. Bersandar kepada penilaian manusia relatif. Manusia selalu punya sudut pandang yang beda-beda ngelihat kita. Betul apa enggak? Kalau Bunda sudah menyandarkan hidup kepada manusia, misalnya Bunda bersandar hidup kepada suami, siap-siap Bunda akan dibuat kecewa saat suami mengecewakan Bunda. Betul? Bunda melayani suami hari ini agar Bunda merasa tenang dengan apa yang Bunda berikan kepada suami. Niatkan saat Bunda melayani suami, niatnya untuk siapa? Allah. Bunda tahu seorang istri yang melayani suami itu pahalanya luar biasa, dan itu merupakan ibadah terbaik di hadapan Allah bagi seorang istri. Maka Bunda akan ikhlas menjalaninya walaupun suami gak ngebalas kebaikan Bunda. Bunda berpenampilan cantik di depan suami, bagus apa enggak? Bagus. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis, di antara ciri istri yang soleha, di antara ciri istri yang baik adalah dia yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan bagi mata suaminya. Berarti kalau Bunda berpenampilan cantik, itu pahalanya besar apa enggak? Besar. Kalau suami enggak muji Bunda, jangan stres. Nah hanya si ayatnya meni asa enggak ada muji gitu, jangan. Karena bagi Bunda saat berpenampilan cantik memang jadi pahala di hadapan Allah. Sok misalnya Bunda kan kalau mau badannya bagus tuh kan olahraganya senam naon? Zumba. Wah senam zumba, muter, jungkir balik, berbulan-bulan Bunda teh senam zumba, ngoprot kesang, kemana-mana naik motor, kadang-kadang kesik nempel, ada kesang teh. 3 bulan udah senam, ngobrol sama si ayah. Ayah, iya kenapa Bunda? Ayah emang gak ngelihat ada yang beda gitu di Bunda? Cek Bunda teh, cek si ayah teh, naon gitu? Atuh tinggal 5-nya, gak ada yang beda. Tiba-tiba Bunda teh ngomong sedikit ke si ayah, ayah kan Bunda teh udah 3 bulan ikut senam. Oh, senam naon Bunda teh? Senam zumba. Wih, senam zumba Bunda daftar 300.000 sabulan. Ustadz apal sih, ini mah contoh kan. Terus tiba-tiba suami teh udah mah nggak nganterin, udah mah nggak ngebiayain, udah mah nggak pernah ngeliatin, cuman ngomong 1 kalimat doang. Oh, Bunda teh senam, asawa perubahan, gitu Sok coba Bunda nges ngoprot kesang, keluar keringat, bolak-balik 3 bulan, hanya suami ngeluarin kalimat asa nggak ada perubahan. Nyesek apa enggak? Sakit? Di mana sakitna? Di dia kan nyeri cangkeng barenan ngesenam zumba terus menerus. Kalau Bunda dari senam mengharap penilaian pujian dari suami, capek. Dan kadang-kadang suami nggak pernah ngerti apa yang kita inginkan. Betul tidak? Tergantung suaminya sih kadang-kadang ya. Jadi gimana Ahilman? Ya sudah, pokoknya Bunda selama hidup Bunda jangan bersandar kepada manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalem weh. Da orang mangga barangkali cuma bisa ngelihat kita doang. Apalagi kalau Bunda baper dengan apa yang ada di sosial media. Orang yang komen ke kita padahal dia nggak kenal dengan kita. Capek nggak kira-kira? Capek.
capek. Maka ketika bunda bersandar kepada penilaian manusia, hati-hati. Boleh jadi kita sedang menuhankan manusia itu. Jangan bersandar, secukupnya saja. Mengapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya? Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada suaminya. Yang ketika suaminya tidak bersama dengan dia, ujungnya apa yang terjadi? Rapuh, jatuh. Langsung keluarlah lagu Suara Hati Istri. Nyanyi ujung nama. Kan jadi pabaliut hidup kita teh. Germa galau, gelisah, ditambah soundtracknya kan mendukung. Ya Allah, sakit bisa. Ustaz, padahal bunda teh udah berbuat yang terbaik. Terus kumaha? Tapi si ayah teh meninggal ngehargain. Mana ayahnya selingkuh jeung tetangga. Wah, capek bunda kalau bersandar sama manusia mah. Saat dia mengecewakan kita, udah sakit hati. Ustaz mah kalau orang ada yang curhat ke saya, dia menceritakan tentang keburukan orang lain yang kemudian menjadi sandarannya. Saya bilang, bukan kesalahan orang itu, salah bunda yang terlalu bersandar kepada orang itu. Jelas-jelas manusia mah gak boleh jadi tempat sandaran atuh. Makanya coba, banyak gak di antara bunda kalau cerita itu menceritakan tentang dirinya? Ada gak? Jarang. Kadang kalau curhat itu lebih sibuk nyeritain siapa? Nyeritain orang yang mengkhianati dan menyakiti perasaannya. Ustadz, aku mau cerita. Apa ceritanya? Selama cerita ngomongin tentang pasangannya, bukan tentang dirinya. Kok Ustadz ditutup? Udah bunda, boleh jadi Ustadz udah dengar kesalahan suami bunda. Sekarang yang perlu diintrospeksi siapa? Bunda. Kita mau adu gelajar, mau jungkir balik, gak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Bunda tahu adu gelajar tahu? Bahasa orang Garut ya. Adu gelajar teh kumahanya sakebek-kebek. Sakebek-kebek teh kumahanya. Oh pokok sekuat apapun bunda ingin merubah orang, gak akan bisa-bisa ngerubah orang. Yang bisa bunda rubah siapa? Diri kita. Betul? Ada orang yang menghina bunda. Emang tiba-tiba bunda bisa suruh dia diam gak ngehina bunda? Bisa gak? Kalau dia gak suka mah tetap aja ngehina kita. Apa yang bisa kita rubah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita? Gimana Ustadz bagusnya? Kalau bunda diomongin sama orang, kemudian omongan orang itu menyakiti kita, sikapnya adalah doakan. Apa doanya? Ya Allah, jika apa yang disampaikan dia benar, maafkan saya. Tapi jika yang disampaikan dia salah, maafkan dia. Clear, selesai. Bisa nggak kira-kira? Belajar. Kalau yang dia katakan benar, maafkan saya. Kalau yang dia katakan salah, maafkan dia. Bunda punya kesempatan membalas tapi memilih nggak ngebalas itu. Berarti yang bunda dapatkan apa? Kemuliaan. Suami bunda menyakiti bunda, apa bawaan kita? Emang si eta hungkul bisa selingkuh? Nggak orang ge bisa. Sok coba. Padahal boleh jadi eta teh ada nikmat sabar di situ, ada nikmat ridho di situ. Kalau bunda sabar, bunda ridho, bukannya pahalanya surga? Ada satu panggilan sayang Allah kepada orang yang sabar dalam hidup. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar dalam hidupnya. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Bukan diam sabar itu. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ngebalas bisa, tapi bunda nahan, bunda kendalikan. Kenapa? Karena bunda ingin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan gak kalau begitu? Ringan. Kalau bunda hari ini ngerasa hidupnya gak tenang, biasanya
Karena terlalu bersandar kepada manusia. Karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Bunda, kalau punya perasaan cinta, cintailah seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu bisa membencinya. Kalau kamu membenci seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu mencintainya. Bunda senang sama seseorang. Bunda senang sama Ahilman. Jangan senang berlebihan. Jangan. Power kecewa. Iyalah. Kalau kemudian saya berbuat sesuatu yang tidak Bunda senangi, ada kesalahan dari saya, wah itu bisa gugur semuanya. Kenapa coba? Karena Bunda terlalu mencintainya. Sama juga kalau benci berlebihan, jangan. Lihat orang yang berbuat maksiat, Ustadz, nges lah si eta mah moal bisa rubah. Nges eta natarana aya tulisan ahli neraka, nges. Moal bisa rubah si eta mah. Jangan Bunda. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup, kemudian nyawanya masih berada dalam hidupnya sebelum masuk tenggorokannya, kerongkongannya, kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. Ya, maka yuk yang kedua ya, tips agar tenang menjalani hidup, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Ya. Yang ketiga, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu merasa memiliki. Jangan terlalu merasa memiliki. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Kenapa Bunda ngerasa kehilangan? Jawabannya apa? Karena merasa memiliki. Kalau nggak ngerasa memiliki, mah nggak akan ngerasa kehilangan. Bunda harus paham betul, harus yakin betul bahwa apa yang nempel dalam kehidupan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Ya kan? Kalau Bunda paham bahwa kita tidak memiliki apapun dalam hidup, di saat yang bersamaan Bunda akan mudah berbagi, memberi dalam hidup. Kenapa ada orang yang menggenggam sesuatu? Karena dia takut kehilangan sesuatu itu. Padahal dia sadar dia nggak punya sesuatu itu. Kalau harus Allah ambil sesuai dengan kemauan Allah, bisa apa enggak? Bisa. Terus apa yang harus Bunda genggam dalam kehidupan? Karena kita nyatanya sejatinya nggak punya apa-apa. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau Bunda sedang mau berinfak dan mau bersedekah, kalau sudah ada niat di hati, keluarkan. Karena kalau tidak keluar, Allah akan mengeluarkan dengan sendirinya. Contoh nih, Bunda terbersit pengen infak sodako, tapi ayah kekhawatiran di sini teh. Nanti kalau aku infak ini begini, ini begini, ini begini. Padahal infak sodako itu Allah suka nggak? Allah seneng nggak? Allah cinta nggak? Allah jelas nggak balasannya? Jelas dilipat gandakan. Tapi Bunda ngekang itu, genggam itu karena takut. Berarti nggak percaya sama Allah. Kalau Bunda sudah berniat untuk memberikan harta itu, tapi Bunda genggam, biasanya Allah akan cabut dengan cara Allah sendiri. Jangan terlalu merasa memiliki, agar kita tidak sakit ketika kehilangan. Jangan terlalu merasa memiliki. Bunda, kalau mau merasa yakin dengan hidup bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan dari Allah. Bunda kalau sekarang usaha, naik omsetnya, tiba-tiba nggak gejret gara-gara pandemi. Stres nggak kira-kira? Stres karena Bunda ngerasa memiliki eta usaha. Tapi kalau Bunda ngerasa bahwa, ya Allah cuma nitipin aja kemarin, Allah ngasih kesempatan omsetnya banyak, sekarang turun, aku mah Allah aku mah sudah berikhtiar yang terbaik. Yang salah adalah usaha enggak, ikhtiar enggak, ketika kehilangan nyalahin Allah. Allah
Kenapa ya? Padahal aku teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah tuh. Bunda udah ngungkapin semua amal, kemudian ngerasa kehilangan, itu yang jadi masalah. Padahal ikhtiar kita belum terlalu sempurna. Berarti yang bikin kita stres, yang bikin kita capek itu apa? Karena terlalu merasa memiliki. Bunda, urusan dunia mah aduh, jangan disimpan di hati, simpan di mana? Di tempatnya. Mobil, di mana simpen? Garasi. Jangan simpan mobil di hati. Kenapa coba? Nggak muat. Kumaha ngasupkan mobil ka dieu? Nggak akan muat. Udah, mobil mah di BPKB aja, udah di garasi. Set, aya kabar, Bunda, mobil hilang. Sok, kumaha ya? Kalau masih nyimpen di hati, sakit hati nggak? Aduh, kumahanya, aduh, kumaha. Tapi kalau dia yakin ini titipan dari Allah, mobil hilang. Oh, pingsan we. Oh ya, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, ikhtiar, telepon polisi, nelpon ke nyantai. Pak, Bapak di mana Pak? Cek polisi teh, naon ieu? Can gak aya cerita geus gegorowokan. Kumaha lamun polisi teh punya penyakit jantung coba. Ngagubra gara-gara kita. Kalem ya tuh kan jantung. Tenang. Assalamualaikum. Tenang. Cek polisi teh, waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu Bu? Kan gitu merenan. Pak, kabur malingnya. Enggak, maksudnya tenang. Bunda lapor ke polisi, ikhtiar. Kalau dapat lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, berarti Allah akan ganti dengan mobil yang lain. Apa misalnya? Angkot. Kemarin selama ini Bunda kemana-mana naik mobil sorangan, sekarang naik angkot. Jadi rezeki buat tukang angkot. Sodakoh tuh. Gitu. Bunda, simpanlah apapun dalam hidup ini, apalagi urusan dunia, di tempatnya masing-masing. Di hati kita cukup siapa? Allah. Simpan suami di mana? Simpan nama suami di mana? Di buku nikah tuh. Jawaban temuni seenaknya, simpan suami di sisinya. Simpan nama suami di buku nikah. Di hati kita siapa? Allah. Agar kenapa? Agar bagaimana Ahilman? Agar saat suami hilang dari genggaman kita, hilang tak hidup dengan kita, boleh jadi yang namanya hati bisa berubah dan segala macamnya, kita nggak terlalu sakit dengan keadaan itu. Suami meninggal, sakit nggak? Sakit dong. Sedih nggak? Sedih. Tapi Bunda tidak akan sedih berlebihan kalau di hatinya hanya ada Allah. Suami meninggal, saya pun pasti akan meninggal. Bedanya hanya waktu take off-nya saja. Suami lebih duluan, saya akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya surga, pasti ketemu lagi. Ada nggak di antara Bunda yang saking cinta sama suami pengen ikut ke dalam kubur sama suami? Nggak ada. Ayah, jangan meninggal dulu. Sok kumaha lamun tiba-tiba suami tengah jawab, hayu atuh ngiring jeung bapak ka handap. Sok kumaha? Kabur. Udah, jangan banyak acting, hidup malah. Ayah, aku nggak bisa hidup kalau nggak ada ayah. Hirup tuh. Hirup biasa we. Kalau nggak ada ayah aku nggak kebayang. Gimana? Sehari masih gitu, 2 hari, 3 hari, 3 tahun nikah deui kalam we. Makanya ini juga prinsip ya, ini prinsip bagi Bunda. Bunda teh kalau beli barang dari orang, selain memang niat memiliki barang itu, niatin untuk apa? Sodako.
Makanya kalau niatnya sodako, nggak akan loba nawar. Kita mau kadang-kadang nawar tuh sok nyesek pisan. Cek, sabaraha kudung teh 20.000, di meni mahal 2.000 weh. Tuh. Atuh cik ya Allah, eta nawar teh ada boga hati atuh. Makanya kan ada adabnya dalam jual beli teh. Adabnya gimana? Kalau kita ngejual, jangan ngambil untung keterlaluan. Kalau kita nggak beli, jangan nawar keterlaluan. Enak ya kalau begitu? Enak. Sama nih kayak tadi. Jangan terlalu merasa memiliki. Karena hakikatnya semua yang ada dalam hidup kita adalah titipan dari Allah. Kalau bunda terlalu memiliki, siap-siap. Pasti gelisah. Pasti nggak tenang. Yang keempat, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu banyak membenci. Jangan terlalu apa? Banyak membenci. Bunda sayang, carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Hati yang penuh kebencian, hati yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh cinta, maka hatinya akan diberikan kelapangan dan kebahagiaan. Kalau kita lihat orang lain, tataplah orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan dengan kacamata benci. Dengan kacamata apa? Kasih sayang. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkannya. Jika sudah begitu, bunda akan tenang dibuatnya. Banyak di antara kita, kalau ada kejadian dalam hidup itu, lebih sibuk mencari kesalahannya. Dan itu ditunjukkan kepada orang lain daripada introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ujungnya apa? Membenci. Karena bunda tidak bisa memahami, tidak mampu memaafkan, ujungnya apa? Membenci. Kalau sudah ada kebencian, maka bagaimanapun caranya kita sulit mendapatkan ketenangan. Karena setiap hari-hari kita sibuk melihat orang lain itu dengan kebencian yang ditanam di hati kita. Jadi gimana Ahilman? Jangan jadi orang yang terlalu membenci kepada orang lain. Maafkan, pahami. Maafkan, pahami. Contoh, kalau bunda di sampingnya nih, lagi duduk, tiba-tiba ada yang kentut. Mending kedengaran. Ada yang gak kedengaran. Tapi baunya sudah kita hirup. Sekarang saya mau tanya, kalau bunda tahu bau kentut, kira-kira kalimat apa yang keluar dari lisan bunda? Enggak. Kita mah kadang-kadang langsung nyari, sanu hitut iya. Siapa yang kentut ini? Terus saya tanya, emang kalau bunda tahu yang kentut, emang masalahnya apa? Kalau bunda udah tahu nih yang kentut si dia, terus emang masalahnya apa? Emang tiba-tiba baunya hilang gitu? Kan tetap nges kacium atau merenan. Kita mau meni, sanu itu mananya. Mending bener kadang-kadang fitnah, nyari hati kadang-kadang. Terus gimana tuh Ustadz bagusnya? Udah, set, bau. Bunda teh tahu kalau yang di samping teh kentut, tahu bunda teh. Tapi bunda ingin cari amal soleh dari keadaan itu. Gimana caranya? Husnuzon. Saya yakin dah, pasti dia teh geus nahan. Tapi teka tahan. Jadi weh keluar gitu. Husnuzon. Jadi pahala gak kira-kira? Jadi pahala husnuzon. Baik sangka sama orang lain. Dah selesai. Atau alasan yang lain. Bau. Alhamdulillah ya Allah. Hidung saya masih berfungsi ya. Masih bisa mencium kentut itu. Selesai gak? Beres gak? Tenang gak? Daripada sibuk nyari siapa yang kentut,
Kalau udah ketahuan tetap kecium bau kentutnya, kan riweuh. Jadi gimana? Carilah 1000 alasan untuk mencintai, menyayangi orang lain. Jangan terlalu membenci. Suami kita bikin salah, punya kekurangan. Sekarang Ahilman tanya, di balik kekurangan dia ada kelebihan apa enggak? Ada. Makanya ini tips ya. Kalau bunda ingin berpisah dari pasangan hidup bunda dan sudah keterlaluan keinginan kita untuk berpisah dengan dia, ingat-ingat masa-masa baik bersama dengan dia. Biasanya itu bisa menguatkan perasaan cinta kita kepada dia kembali. Bunda, belajarlah jadi perempuan yang tidak menghilangkan sedikit apapun kebaikan suami. Jangan bunda, jangan dihilangkan kebaikan suami. Suami kita boleh jadi mungkin gak baik, mungkin belum sempurna, tapi pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup kita. Ingat kebaikan-kebaikan itu. Seringkali sebagai manusia, kita lebih pintar melihat kekurangan daripada kelebihan. 1000 kelebihan, kadang-kadang ketutup sama 1 kekurangan. Astagfirullahaladzim. Jangan menghilangkan kebaikan suami bunda. Kata Nabi SAW, begitu banyak seorang istri yang menempati api neraka. Karena apa? Karena seorang istri itu tidak pandai menerima dan berterima kasih kepada suaminya. Saya khawatir apa yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan dalam kehidupan kita nanti, bukan karena kurangnya ibadah kita, tapi karena kurangnya sikap menerima kita kepada pasangan hidup kita. Makanya Ahilman selalu bilang ada 3 kalimat yang harus bunda rutinkan di rumah tangga. 1, terima kasih. 2, maafkan saya. Dan yang ketiga, aku maafkan kamu. Suami ngasih apapun sama kita, sebelum kita komplain, keluar kalimat apa dulu? Terima kasih. Walaupun setelah itu komplain, tapi minimal makasih dulu. Setelah komplain gimana? Maafkan saya. Kalau dia kurang, aku maafkan kamu. Selesai. Bunda-bunda, ayah gajinya bulan ini 5 juta. Alhamdulillah. Apa keluar kalimatnya? Terima kasih. Gitu. Tahun depan bilang lagi, bunda, ayah naik gaji jadi 10 juta. Apa keluarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Bunda, ayah bawa surprise. Tara, beli tas. Naon tas teki? Abiman. Sebelum bilang enggak mau, bunda jawab apa dulu? Terima kasih ayah. Masih mending beliin tas daripada beliin karung. Masih beliin tas, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau lagi cekcok, set, udah, maafkan saya. Belajarlah untuk kemudian ulah silih nyalahkan, tahu nggak? Jangan saling menyalahkan. Ini salah ayah, cek ayahnya. Ini salah bunda, ini salah ayah, ini salah bunda. Kalau dua-duanya saling nyalahkan, terus sahanu salah tuh. Coba mulailah saling nyalahkan, sibuk, mulai bunda. Ayah, udah, mama yang salah. Terus kalau bunda salah, apakah bunda jadi hina? Enggak. Kalau bunda menang setelah berdebat, bunda jadi mulia? Enggak. Boleh jadi saat bunda mengalah, walaupun bunda benar, di situ ada pahala yang Allah siapkan kepada kita. Makanya mohon maaf bunda, di antara perkara yang dibenci ya, dibenci itu apa? Di antaranya berdebat. Berdebat itu perkara yang dibenci. Jadi gimana Ahilman? Daripada berdebat, lebih baik kita mengalah demi kebaikan, demi kemaslahatan. Ya, yuk bismillah belajar, jangan terlalu membenci. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu dibawa ribet.
Jangan ribet, jangan riweuh, jangan terlalu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gimana caranya Ahilman? Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Jalani apa yang bisa, jangan mikirin sesuatu yang tidak bisa. Kita mah udah mikir macam-macam kemana-mana, tapi yang dekat juga kita gak pernah pikirin. Jangan dibuat ribet lah hidup ini. Kan Bunda tahu ya, ada 4 golongan kata Nabi SAW yang tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang lembut, layin. Yang ketiga, qarib, orang yang mampu dekat dan mendekatkan dirinya. Jadi orang senang dengan dia, mau gaul dengan dia, mau hidup dengan dia, mau bersama dengan dia, gak risih bersama dia. Dan yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka tubuhnya. 1, orang yang rendah hati, orang yang adem, tenang, menenangkan. Yang kedua, orang yang lembut. Lembut dalam artian apa Ahilman? Lembut dalam kebaikan-kebaikan. Kalau nasehatin tuh lembut, ngingetin orang tuh lembut. Dia bisa marah, tapi marahnya dengan cara yang elegan. Yang ketiga, orang yang dekat mendekatkan. Ketika bersama dia, orang menjadi nyaman, menjadi tenang. Hadirnya menjadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Apalagi biang keroknya, enggak. Jadi problem solver, bukan problem maker. Bukan yang bikin masalah, tapi yang jadi solusi dari masalah. Bunda coba evaluasi. Selama ini kita berteman, berumah tangga, kita teh jadi biang masalah atau jadi biang solusi? Qarib namanya. Sampai yang terakhir, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang melapangkan urusan manusia dalam hidupnya, maka Allah akan lapangkan urusannya nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang bikin ribet, yang bikin riweuh, yang memberatkan, nauzubillahi min dzalik, boleh jadi kehidupannya akan diberatkan dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple. Tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1 apa? Jangan terlalu banyak khawatir. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Yang kedua, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Maka jangan terlalu bersandar kepada manusia. Karena manusia itu hati dan ucapannya mudah berubah. Tapi bersandarlah kepada siapa? Allah. Yang ketiga, jangan terlalu merasa memiliki. Jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Yang keempat, jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian maka akan mengakibatkan kesempitan. Hati yang penuh dengan kecintaan, kasih sayang, maka akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, jangan terlalu dibawa ribet. Hiduplah secara sederhana. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, hidupkan dengan kebaikan-kebaikan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Jelas kira-kira? Dapat ilmunya hari ini? Insya Allah bisa kita amalkan. Jadi kalau Bunda lagi gelisah, lagi gak tenang, lihat 5 hal tadi. Karena biasanya itu penyebabnya. Misalnya Bunda lagi gelisah banget, lagi gak karu-karuan, lihat 5 hal tadi. Biasanya itu penyebabnya. Boleh jadi gak tenang karena banyak khawatir.
Boleh jadi nggak tenang karena terlalu bersandar kepada manusia. Boleh jadi nggak tenang karena merasa memiliki. Boleh jadi nggak tenang karena terlalu membenci. Boleh jadi nggak tenang karena dibikin apa? Ribet. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Baik. Sudah paham semua ya? Baik. Memang yang di sini mah paham semua. Murid yang baik yang tidak mau menyusahkan gurunya. Jadi nggak mau nanya katanya. Baik Bunda, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ahilman sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan. Terakhir, seperti biasa, kita tutup dengan doa dan muhasabah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Ibu Erna bin Abdullah, Ananda Zahra putri Ibu Otih, kakak iparnya Ibu Otih, Bu Arin Maryani, keluarga Bapak Johan Wahyudi, keluarga Bapak Asadur Rahman. Ini positif COVID-19. Ada yang sedang dirawat di RSUD Ciawi, ruang NICU, Hazkia Mujahidah Qurrata A'yun. Ada juga yang sedang sakit, Valentrisa Caniago, yang akan menjalankan operasi kelenjar getah bening hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara, sahabat, teman-teman kita yang sudah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramadan hari pertama bukan sekadar awal menahan lapar dan dahaga. Ia adalah awal kembalinya hati kepada fitrah. Ada ketenangan yang muncul bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena jiwa merasa lebih dekat dengan Allah. Rahasia ketentraman itu ternyata sederhana. Niat yang lurus, hati yang bersih, dan keyakinan bahwa kita sedang menjalani perintahnya. Saat kita bangun untuk sahur, saat kita menahan diri dari yang dilarang, saat kita melangkah ke masjid, atau membuka mushaf situlah hati perlahan menjadi lebih ringan. Ramadan mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna, tetapi dari hati yang tunduk kepada Allah. Di hari pertama ini, jangan hanya fokus pada fisik yang berpuasa, tapi pastikan hati juga ikut berpuasa dari iri, dari dendam, dari keluhan yang berlebihan. Mulailah Ramadan ini dengan memaafkan, dengan memperbaiki niat, dan dengan tekad untuk berubah. Karena bisa jadi, ketentraman yang kita rasakan hari ini adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintu Ramadania untuk kita. Jangan biarkan semangat hari pertama hanya bertahan sehari. Jaga hingga akhir Ramadan. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kajian Ramadan 2026 lainnya dari Ustadz Hilman Fauzi. Semoga Ramadan ini benar-benar menenteramkan hati dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin.